Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat dalam belajar ya. Untuk selalu menjaga kesehatan, ingat pesan ibu ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Murni. Ibu akan menyampaikan materi tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak sekalian pastinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini kan? Mohon persiapkan alat tulisnya untuk merangkum atau mencatat hal-hal yang penting terkait materi yang akan Ibu sampaikan. Tujuan pembelajaran 1. Untuk mengetahui jenis-jenis iklan berdasarkan isinya dengan benar. 2. Mengetahui pengertian iklan elektronik dan jenis-jenisnya dengan tepat. Ketiga, mengetahui kegiatan ekonomi dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan benar. Yang keempat, mengetahui upaya pemerintah dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan contoh peristiwa yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan benar. Yang kelima, mengidentifikasi cara-cara menghargai kegiatan orang lain terkait kegiatan ekonomi dengan benar. Anak-anak, saat kalian menonton televisi atau membaca koran, pasti sering melihat iklan bukan? Seperti pada awal video tadi telah ditayangkan beberapa contoh iklan. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan atau pengumuman yaitu iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang sesuatu hal. Misalnya iklan duka cita. Berikut adalah contoh iklan pemberitahuan pada media cetak. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu. Contohnya, menawarkan suatu barang. Berikut contoh iklan penawaran atau iklan niaga. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan suatu penerangan tentang sesuatu hal. Misalnya, larangan merokok di tempat umum. Dan iklan himbauan tentang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker. Berikut adalah contoh iklan layanan masyarakat. Iklan pada televisi merupakan contoh iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis peralatan elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa 1. Iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui suara saja atau melalui audio saja. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik yang mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. 3. Iklan media digital interaktif atau internet. Iklan ini biasanya disampaikan dalam bentuk website, blog,
maupun dalam bentuk YouTube. Selain iklan, anak-anak juga pernah melihat berita tentang pertengkaran antar warga yang disebabkan oleh persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang sering timbul di dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi terdiri atas 1. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau penggunaan suatu barang. Produksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan utama kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan hidup. Kedua, distribusi. Distribusi yaitu merupakan suatu kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pengguna. Tujuan utama distribusi adalah menyampaikan barang-barang dan jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau konsumen. Yang ketiga, konsumsi, yaitu suatu tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, maka tingkat kesejahteraannya pun semakin meningkat. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai apabila masyarakatnya selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Antara lain, 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 5. Menciptakan kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya akan timbul berbagai macam permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang menimbulkan ketidakrukunan hidup antara lain. 1. Bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Berikutnya, pertengkaran antar pelajar atau antar warga.
merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran antar warga, konflik antar suku, dan lain-lain. Anak-anak, perilaku-perilaku di atas harus dihindari dengan cara meningkatkan rasa toleransi karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki budaya yang berbeda-beda. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian dalam masyarakat dengan cara antara lain tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai jenis pekerjaan orang lain, dan membeli produk-produk lokal atau produk dalam negeri. Anak-anak, mari kita buat kesimpulan dari materi yang telah kalian pelajari hari ini. Pertama, 3 jenis iklan berdasarkan isinya ada 3, yaitu 1. Iklan pengumuman, 2. Iklan penawaran atau niaga, dan iklan pelayanan masyarakat. 2. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis peralatan elektronik. Iklan elektronik terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Iklan radio, 2. Iklan televisi, 3. Iklan media digital interaktif atau internet. 3. Kegiatan ekonomi, yaitu suatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun menggunakan barang dan jasa tersebut. Kegiatan utama dalam bidang ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Usaha-usaha pemerintah bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, dan contoh peristiwa kehidupan yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 5. Cara-cara menghargai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dalam usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait kegiatan ekonomi. Nah, demikian anak-anak materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.